Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya mulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi di video kali ini saya buat konten lagi teman-teman. Langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas suatu topik ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang bertanya ke saya untuk membahas kenapa sih harga Ninja 250 Fi yang all seperti ini itu sekarang harganya sudah murah teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan itu murah dalam artian itu dia sudah jauh dari harga di bawah pasaran ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman utamakan nonton videonya sampai selesai ya, agar tidak terjadi salah paham di akhir video nanti. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kalau untuk harga bekas Ninja 250 Fi terutama yang all seperti ini, itu dia sekarang itu kenapa kok bisa sudah murah banget? Itu karena ada beberapa faktor teman-teman. Jadi untuk faktor pertama, kenapa motor ini sekarang tuh harganya sudah murah? Karena sudah ketinggalan teknologi teman-teman. Ketinggalan teknologi itu maksudnya gimana bang? Nah jadi gini, kalau untuk khusus motor kopling terutama kelas 250 cc itu sekarang di luaran sana sudah banyak selain dari brand Kawasaki ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat aja, ada dari brand Honda dan juga dari brand Yamaha teman-teman. Jadi mereka menciptakan motor itu kalau bisa dibilang itu tahunnya itu lumayan muda teman-teman ya. Sekarang aja kalau semisal kayak CBR itu aja dia baru keluar tuh kalau nggak salah 2017 ya. Dan itu menurut saya motor itu tahunnya masih lumayan muda ya teman-teman ya. Dan juga dari segi teknologi, kalau untuk Ninja 250 Fi seperti ini, menurut saya tuh teknologinya udah ketinggalan jauh teman-teman. Apalagi sekarang teman-teman bisa lihat CBR yang baru, bahkan R25 yang baru, dia itu teknologinya lebih mantap teman-teman. Jadi otomatis ya mau gak mau motor ini ya pasti tertinggal teman-teman gitu. Terus untuk penyebab yang kedua, kenapa motor Ninja ini harganya sekarang sudah murah? Ya karena stoknya berlimpah teman-teman. Stok berlimpah itu maksudnya gimana bang? Nah jadi gini, dulu pada saat motor ini pertama-tama keluar atau baru pertama-tama launching, motor ini tuh dia laris banget teman-teman. Itu sudah di atas kertas memang iya, motor ini laris banget. Bahkan penjualannya di tahun pertama motor ini launching itu bisa tembus berapa ribu unit gitu. Saya pernah baca dulu itu. Nah, pada saat jaya-jayanya motor ini, itu siapa sih yang nggak tahu nama Kawasaki terutama Ninja teman-teman. Nah tetapi di situ ada sisi minusnya teman-teman. Sisi minusnya itu apa bang? Ya sisi minusnya itu pada saat
mengikuti perkembangan teknologi motor. Nah, jadi motor ini kan udah ketinggalan zaman tuh. Dan sedangkan pada saat itu orang yang membeli motor ini tuh banyak banget. Jadi ya mau nggak mau, untuk sekarang stoknya ini udah berlimpah banget teman-teman, secondnya teman-teman. Jadi prinsipnya orang-orang itu dia kalau sekarang bikin ganti baru kalau yang ada dana, kalau semisal yang istilahnya sudah bosen ya mending diganti matic. Nah, jadi motor ini sekarang itu stoknya tuh berlimpah banget teman-teman. Udah banyak banget secondnya itu mau teman-teman cari di showroom, di motor bekas itu pasti ada aja yang jual Ninja teman-teman. Dan bahkan stoknya itu tidak cuma 1 biji teman-teman, dan itu banyak banget teman-teman. Ya maka dari itu di samping stoknya yang banyak seperti itu ya, jadi orang-orang itu statementnya itu mikir, ini motor pasti nih harganya nih di bawah pasaran, pasti gitu teman-teman. Jadi ya silakan teman-teman cek aja stok motor Ninja di luaran sana itu sekarang tuh banyak banget teman-teman. Jadinya ya sekarang itu ya tergantung dari konsumennya sendiri gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi sekarang kita lanjut mengapa motor ini sekarang, motor Ninja 250 FE All ini sekarang sudah murah teman-teman. Nah, jadi untuk faktor selanjutnya yaitu sudah banyak minus teman-teman. Sudah banyak minus tuh maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini, kalau untuk dari sisi minus ya teman-teman ya, minus itu dalam artian kondisi motornya teman-teman. Dia itu ada yang kurang sehat, terus ada yang istilahnya habis crash, terus ada yang pernah turun mesin. Banyak teman-teman faktornya. Jadi mengapa motor ini tuh sekarang harga bekasnya itu sudah murah ya, karena faktor itu teman-teman. Jadi orang itu di luaran sana berpikir 2 kali untuk meminang motor ini teman-teman. Karena ya ngeri-ngeri sedep bro, kalau semisal motor sudah pernah crash atau sudah pernah turun mesin, itu pasti motornya tuh nggak enak teman-teman kalau dipakai teman-teman. Jadi gitu. Makanya buat teman-teman di rumah, kalau semisal ingin membeli motor Ninja 250 FE yang second seperti ini, mau Ninja, mau R25, mau CBR, itu teman-teman harus teliti ya teman-teman. Ya takutnya nanti teman-teman dapat motor yang jelek, atau ya amit-amit lah, istilahnya motornya banyak PR teman-teman. Jadi ya kalau untuk sekarang memang harga bekas Ninja itu mempengaruhi dari kualitas barangnya teman-teman. Ada yang dia itu ngejualnya dengan harga yang lebih tinggi, tetapi kondisi motornya masih oke. Ada juga dia yang ngejual motornya itu dari kondisi yang istilahnya di bawah harga pasaran, tapi kondisi motornya itu ya udah banyak minus teman-teman. Itu ada. Jadinya ya kita sebagai orang awam ya harus berhati-hati teman-teman jika membeli motor sport second, apalagi tahunnya sudah lumayan tua seperti ini teman-teman. Oke, itu tadi poin ketiga ya. Nah sekarang kita next ke poin keempat teman-teman. Mengapa motor ini harga bekasnya sekarang sudah murah teman-teman? Ya sekarang itu bukan zamannya lagi teman-teman, atau sekarang semua itu pada beralih ke matic teman-teman. Ya saya kalau untuk poin ini saya tidak terlalu rinci ya membahasnya, karena teman-teman di rumah mungkin sudah banyak yang tahu. Kalau
sekarang tuh orang-orang tuh pada males teman-teman pakai motor kopling, apalagi motornya itu berat seperti Ninja ini teman-teman. Waduh, orang-orang pasti pada males teman-teman gitu. Jadinya ya satu-satunya jalan ya orang-orang pada beralih ke Matic teman-teman. Ya memang ada sebagian yang masih make teman-teman, tapi itu cuman sebagian orang aja, nggak semua teman-teman. Jadinya ya orang-orang tuh pasti berpikir dua kali teman-teman gitu. Oke, itu tadi poin keempat ya. Nah sekarang kita next ke poin selanjutnya. Mengapa harga Ninja 250 Fi Old sekarang itu sudah murah? Ya karena spare part teman-teman. Loh kok bisa ke spare part bang? Nah jadi gini, orang sekarang itu pasti pada mikir, atau mereka itu banyak yang berpikiran kalau spare part Ninja 250 Fi ini mahal teman-teman, dan juga maintenance-nya itu mahal. Di sini saya akan jawab ya, kalau untuk spare part ya kita nggak usah banyak debat lah. Kalau untuk spare part Kawasaki itu memang yang paling mahal di kelasnya teman-teman. Karena memang itu fakta teman-teman. Coba aja teman-teman silahkan cek harga spare part di luaran sana antara brand Kawasaki, terus Yamaha dan juga Honda. Itu teman-teman silahkan cek aja. Pasti yang paling tinggi itu Kawasaki teman-teman. Itu memang udah mulai dari dulu spare part Kawasaki itu memang mahal teman-teman. Itu udah nggak bisa didebat lagi teman-teman. Nah pada saat spare part Kawasaki ini mahal, pasti orang itu kan males ya mau melihara motor Ninja ya teman-teman ya. Nah dan akhirnya ya motor ini tuh istilahnya di luaran sana itu banyak stoknya, dan juga akhirnya motor ini kurang laku gitu teman-teman. Teman-teman paham nggak maksud saya? Intinya orang sekarang itu gimana ya, saya jelasinnya itu juga agak susah sih. Ya intinya motor ini tuh dari segi biaya dan perawatan itu mahal teman-teman, mahal banget kalau menurut saya. Dan maka dari itu orang itu pada males teman-teman mau pakai. Dan pada saat stoknya di luaran sana itu banyak, jadinya ya otomatis harga bekasnya itu pasti berkurang teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi ya apalagi sekarang sudah tahunnya itu sudah beda ya teman-teman. Sekarang itu orang-orang itu pada nggak mau pakai motor yang ribet. Dia mengutamakan fungsi daripada gengsi teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Maka dari itu ya, kalau semisal saya pribadi ya, saya Ninja ini cuman saya pakai nongkrong aja teman-teman. Kalau nggak nongkrong ya tak pakai konten gitu aja. Nggak saya pakai harian motor ini, karena memang ya disesuaikan dengan fungsinya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi mungkin segini dulu video untuk hari ini. Sebelum saya akhiri videonya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis ya teman-teman.
Dan saya ingatkan sekali lagi, teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar channel ini kedepannya lebih berkembang lagi teman-teman. Oke, mungkin segini dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.